Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah diberi nikmat yang demikian besar dan agung, dan ini merupakan keutamaan yang sangat mulia. Jadi jikalau ada orang mau meninggal besok hari, maka kalau mereka tahu tentang apa yang Allah berikan kepada kita, niscaya dia ingin melakukannya sekuat tenaga yang ada. Yaitu Allah sampaikan kita kepada mawasimil khair, musim-musim kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu atau zaman ataupun tempat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga di waktu-waktu tertentu menilai atau di waktu tertentu memiliki nilai yang lebih tinggi, lebih besar, lebih agung dibandingkan di waktu yang lainnya, agar memberikan semangat bagi kaum muslimin untuk beribadah dan supaya mereka tidak bosan di dalam mengerjakan ibadah. Innallaha yakhluqu may yasha wa yakhtar. Sungguhnya Allah SWT menciptakan apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan juga Allah memilih apa saja sesuai dengan kehendaknya. Dan di hari ini kita berada pada hari yang terbesarnya yang ada di dunia ini, yang teragungnya, yang paling utamanya. Jadi memang dari beberapa hadis ada yang menyatakan a'zamu ayyam, hari yang paling agung. Tapi di dalam hadis yang lain atau di dalam bab yang lain para ulama menyebutkan afdalul ayyam, yang paling utama. Tapi maknanya ini sebenarnya tidak bertentangan, saling menguatkan. Jadi yang paling utama, yang paling agung, yang paling besar, hari yang ada di dunia ini, ya hari-hari yang sedang kita jalani. Ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu ayyamid dunya al-ashr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seutama-utama hari yang ada di dunia ini adalah hari 10. Ya, maksudnya hari ya yang 10 di awal bulan Dzulhijjah, maksudnya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Rasulullah mengatakan afdalu ayyam, hari yang paling utama yang ada di dunia ini. Nah, ini ya mungkin berseberangan dengan keinginan manusia. Tetapi apa yang dipilih oleh manusia sebagai yang terbesar menurut mereka, ya tidak ada nilai di sisi Allah. Karena mereka tidak punya surga, nggak punya neraka, ya nggak punya apapun. Bahkan mereka diberi apapun, penglihatan, pendengaran, makanan, bernafas. Sedangkan Allah yang memberi semuanya. Nah, sehingga inilah yang hendaknya kita kejar, kita agungkan dan kita besarkan. Karena Allah yang membesarkan hari ini sesuai dengan kehendaknya. Ya.
Jadi ini hari yang paling utama yang ada di dunia ini. Kemudian ada sahabat bertanya, "Qil," ya, ditanyakan kepada Rasulullah, "Wala mithluhunna fi sabilillah?" Apa tidak ada hari yang lebih besar daripada hari-hari ini di jalan Allah? Mungkin maksudnya adalah jihad mungkin, tapi bisa secara umum di jalan Allah. Ya, di jalan Allah kan banyak dari amalan-amalan ibadah, di antaranya jihad. Apa tidak ada yang lebih besar di dalam agama Allah dibandingkan hari-hari ini? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Wala mithluhunna fi sabilillah." Nah, tidak ada yang lebih besar dibandingkan hari ini, dibandingkan orang-orang yang jihad di jalan Allah. Jadi fisabilillah sini lebih kepada jihad, ya. Padahal jihad ini kan amalan yang berat, amalan yang kebanyakan orang tidak mau, tapi manfaatnya besar dan keutamanya sangat besar. Rasulullah menyebut wa dzirwatu sanamihi al jihad, dan puncak daripada amalan agama kita adalah jihad. Ya, manfaatnya sangat besar, pahalanya sangat besar. Ya, sebagaimana di bab utamaan jihad, ya, ada bab ya khusus keutamaan jihad dan orang-orang yang berjihad dan pahalanya. Nah, ini dibandingkan dengan jihad ini, itu tidak bisa, kata Rasulullah. Illa rajulun afara wajahu biturab, kecuali kalau ada orang yang kemudian syahid dan dikubur wajahnya dengan tanah. Ini hadis ini ya hasan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib Ibnu al-Mundhiri. Kemudian di dalam hadis yang lainnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'dhamu ayyami 'indallahi ta'ala ayyamun nahr, thumma yaumul qar." Ya, ini berada di ya 10 hari. Ya. Rasulullah mengatakan hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahr. Hari Nahr itu tanggal 10. Berarti masuk kan ya 10. Ini yang paling utama. Tanggal 1 sampai 10 lah Nahr, tanggal 10 ini. Bulan Dzulhijjah. Tsumma yaumul qar, kemudian hari berikutnya yang disebut dengan hari Qar. Ya, tanggal 11, 12, 13. Nah, jadi paling utama hari yang ada di dunia ini adalah sekarang yang kita sedang jalani, ya. Jadi dibandingkan dengan hari-hari yang ada di bulan Ramadan, lebih utama hari ini, baik pahalanya, keutamaan dan sebagainya. Cuman kalau dibandingkan dengan malam di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, nah ini lebih utama di malamnya, ya, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, karena di situ ada malam Qadar gitu. Tapi siangnya ini lebih utama. Ya hadirun azani wa azakumullah. Maka karena hari ini adalah hari yang sangat utama, maka hendaknya kita mengutamakan di hari-hari ini. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwasanya di hari ini adalah hari yang paling utama untuk beramal soleh secara mutlak. Tidak ada yang lebih utama untuk beramal soleh selain daripada hari ini. Yaitu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Ma min ayyamin." Nah, ini hadis ini sangat terkenal. Ya, insyaallah jamaah sudah hafal semua ya hadis ini, karena banyak diucapkan oleh para ulama mengucapkan hadis ini. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin," tidak ada satu hari pun, kata Rasulullah. Ya, "Ma min ayyamin," tidak ada satu hari pun, "al-amalu shalih fiha ahabbu ilallah." Beramal saleh di hari itu yang lebih dicintai
oleh Allah Subhanahu wa taala. Min hadhil ayyam, dibandingkan hari-hari ini. Jadi beramal soleh apa saja, baik yang kelihatan, sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran, ya, silaturahmi, ataupun yang lainnya, nggak bisa dilawan di hari-hari ini. Ya, Rasulullah mengatakan tadi, tidak ada satu hari pun yang beramal saleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Kemudian para sahabat bertanya, yaitu hari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya beramal saleh di hari ini keutamaannya, kebaikannya, kecintaannya di sisi Allah dibandingkan dengan jihad? Ini lebih dicintai yang mana wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, wala jihadu fisabilillah, tidak pula dengan jihad fisabilillah. Kalau jihad tadi sudah disebutkan, ya, berat. Kalau meninggal dunia, punya istri muda misalnya, maka istrinya jadi apa? Janda. Punya anak banyak, anaknya masih kecil-kecil jadi yatim. Mungkin punya usaha, punya kebun, kebunnya akhirnya anaknya masih kecil, nggak ada yang ngurus. Nah, ini jihadnya, ya, berat jihad, butuh ketabahan, butuh kesabaran. Tapi Rasulullah SAW mengatakan wala jihadu fisabilillah, tidak pula dengan jihad fisabilillah. Makanya ada seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala itu biasa ikut jihad bersama Rasulullah, hampir tidak pernah absen, senantiasa ikut, ya, karena beliau biasa ikut. Beliau ingin ada kesempatan jihad, beliau ngurus kebunnya, ya, ngurus apa? Kebunnya. Nah, ngurus kebunnya karena beliau juga, ya, namanya manusia, ya kan, kadang pingin nata ekonomi gitu, ya, pingin seperti itu, manusiawi sebenarnya. Akhirnya tatkala harus berangkat, beliau tertinggal. Waktu itu jumlah pasukan yang mau dibawa oleh Rasulullah dari Madinah ke Tabuk itu sebanyak 35.000 pasukan yang disebut dengan Jaisul Usrah. Ya, Rasulullah sampai mengatakan manjahaza Jaisal Usrah falahul jannah. Barang siapa yang mau menyiapkan perbekalan pada perang Usrah di saat paceklik di musim panas, maka baginya surga. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala yang memberikan bekal, ya, disiapkan bekalnya oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Ini mobilisasi umum, ya, karena mendengar Heraklius mau, ya, membikin pangkalan, ya, kekuasaannya. Mungkin sudah mulai dekat ke Arab untuk mengontrol kekuatan. Nah, daripada Heraklius masuk ke sana nanti tantangannya berat, lebih baik Rasulullah ngirim pasukan di sana, ya, pasukan. Ternyata sampai sana nggak ada apa-apa, tapi kan menunjukkan keberanian. Kalau berita ini sampai ke Heraklius juga mikir. Di waktu itu pasukan yang dibawa berapa? 35.000. Bayangkan, ya, 35.000 kalau pergi bareng-bareng, coba bayangkan kita, ya, nyucinya di mana, ya kan, toiletnya kayak apa, namanya bareng-bareng, ya kan. Nah, ini luar biasa. Nah, akhirnya Ka'ab bin Malik tidak berangkat. Setelah itu, ya, dia sadar, kemudian ingin berangkat dan, ya, nyusul ngejar, ternyata ketinggalan. Nah, akhirnya ini di antara sahabat yang diboikot, ya. Tapi yang menjadi pembahasan kita ini, jihad itu berat, sangat berat sekali, sangat berat, ya. Tetapi dibandingkan dengan jihad tidak bisa. Lebih dicintai amalan di hari-hari ini. Kemudian Rasulullah mengatakan illa rajulun, kecuali
hanya satu nih keadaan yang bisa menandingi amalan di hari ini, yaitu kecuali seseorang kharaja bi nafsihi. Kalau dia berangkat jihad, modal sendiri, ya, modalnya sendiri, kendaraannya, perbekalannya, macam-macamnya sendiri, senjatanya, kan butuh modal. Jihad itu butuh modal banyak, ya. Walam yarjib min dzalika bi syai'. Ternyata dia pulang tidak membawa apa-apa, meninggal dunia, ya. Ini baru bisa menandingi ibadah di hari ini. Sampai Al-Imam Auza'i mengatakan, jikalau ada orang puasa di hari ini, misalnya di tanggal 1 bulan Dzulhijjah, itu pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Tadi saya juga lihat ada yang puasa, ya, ada yang iftar. Nah, ini pahalanya besar, ya, Masya Allah, Allah Akbar, ya. Dan di hari-hari ini kita mohon kepada Allah kekuatan fisik, kesehatan badan, keimanan yang kuat, ya, star. Mungkin malamnya tahajud, ya, tapi jangan sampai subuhannya telat, ya, karena kadang malamnya tahajud, bangunnya apa? Kerainan. Jangan, tetap bangun subuhnya juga harus kuat. Maka kesehatan ini penting ini, ya. Al-hadirun azani wa azakumullah. Apa hikmah, ya, di balik Allah Subhanahu wa taala menjadikan di hari ini menjadi hari yang paling utama untuk beribadah kepada Allah, dan hari yang terbesar yang ada di dunia ini? Kenapa? Dan memang Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah di dalam surat Al-Fajr, sebagaimana yang sudah kita ketahui. Allah SWT mengatakan wal fajr walayalin ashar, dan seterusnya dari ayat. Dan demi waktu pagi, walayalin ashar, dan malam-malam 10. Maksudnya adalah ditafsirkan oleh para ulama, yaitu malam-malam yang paginya masuk pada tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Dan para ulama menjelaskan tidak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu kemudian perkara itu perkara yang biasa, nggak mungkin. Jadi pasti Allah SWT bersumpah dengan sesuatu menunjukkan perkara itu adalah perkara yang sangat besar. Seperti misalnya wal asr, demi masa. Nah, ini besar itu. Nah, ini juga bersumpah di sini wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin ashar. Jadi memang ini dikuatkan oleh Allah SWT bahwasanya malam-malam, bahwasanya hari-hari atau siang-siang, ya, kalau malam tadi kan lebih utama di bulan apa? 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Tetapi kalau misalnya lebih utama, apakah malam-malam yang ada di hari ini, saat ini, nilainya biasa? Jawabnya tidak. Ini kan kalau disaingkan gitu loh. Jadi malamnya pun utama, cuman lebih utama malam Qadar begitu. Tapi malam ini malam yang utama. Jadi kalau, ya, kita diberi, saya semoga, bukan jikalau, ya, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, malamnya ibadah, siangnya juga ibadah. Nah, ini memang bertalian juga dengan kekuatan iman, ya. Jadi memang daya tahan seseorang dalam keimanan itu beda-beda, ya. Makanya ada di antara kaum muslimin yang bisa mengkhatamkan Quran 30 juz dalam satu hari. Nah, kalau kita minimal ya 1 juz dalam satu hari, ya, dibaca. Jadi jangan lewatkan, nanti ibadah isya kita baca, ya, Quran, tahajud, dan seterusnya. Siang juga beramal soleh dengan berbagai macam jenisnya. Tadi kita bahas mengapa di hari-hari ini menjadi hari yang paling utama nih, hikmahnya apa ini? Para ulama meneliti, ternyata tidak ada terkumpulnya seluruh induk ibadah,
kecuali di hari-hari ini. Jadi seluruh induk ibadah adanya cuma di hari ini. Di hari yang lain nggak ada. Ya. Contohnya misalnya sholat. Sholat di hari ini ada apa tidak? Sholat loh. Sholat ada nggak di hari ini? Ada, jelas ya kan. Sodakoh ada. Di Ramadan juga ada sholat, ada sodakoh. Puasa ada nggak di hari ini? Ada. Di Ramadan juga ada. Baca Quran ada nggak? Ada. Di Ramadan ada. Ya. Iya kan? Haji di Ramadan ada apa tidak? Tidak ada. Di ini ada. Wukuf di Arafah di Ramadan ada nggak? Nggak ada. Di ini ada. Ya, mabit di Musdalifah di Ramadan nggak ada. Di ini ada. Ya, tarwiyah ada. Masya Allah, ya kan? Nah, inilah Allah memilih sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini terkumpul seluruh jenis ibadah dan ini penting untuk kita ingatkan. Karena di negeri ini pembahasan kayak gini di sebagiannya lah ya, itu masih asing. Gimana pembuatan? Di negeri kita loh, tetangga kita yang nggak ngaji, ya itu kadang masih asing. Maksudnya belum pernah dengar begitu, ya kan? Kalau yang biasa ngaji seperti ini, insya Allah sih udah biasa dengar, ya, insya Allah, ya kan? Tapi di masyarakat jarang, makanya masyarakat itu bingung. Besok hari raya apa sih? Ya kan mereka bertanya. Ya zaman dulu dijawab besok hari raya besar. Nah kemarin pas Idul Fitri ya hari raya kecil. Lah kenapa kok hari raya besar malah sepi? Kalau hari raya Idul Fitri malah rame. Dari Jakarta pulang ke kampung mudik. Sekarang nggak ada yang mudik coba. Jadi besar mana? Idul Adha atau Idul Fitri? Ya kan? Kadang bingung. Kenapa mereka bingung? Karena mereka tidak paham apa yang dijelaskan dari keutamaan. Jadi besarnya hari raya itu bukan karena mudik, bukan karena kacang bawang, bukan karena plesir, bukan. Karena ibadah-ibadah yang terkandung di situ. Masya Allah. Ini. Nah, makanya berbahagia bagi mereka yang pernah haji misalnya ya. Nah, itu dia baru tahu tuh, memang di hari itu ramai luar biasa kaum muslimin ya. Fokus ibadah di hari ini sudah meningkat luar biasa durasi ibadahnya. Ya karena kita di beda tempat ya. Nah, jadi durasinya kadang butuh diangetin ya. Tapi kalau di Mekah Madinah ya sudah durasinya full mereka. Banyak yang iktikaf. Ya hadirun azani wa azakumullah. Jadi tadi ya mengapa di hari ini menjadi hari raya atau menjadi hari yang paling agung yang ada di dunia? Tadi terkumpul padanya seluruh induk ibadah. Nah, ini sebatas ya faidah ya. Tapi adapun dalil sudah tadi wal fajr, kemudian hadis Rasulullah. Berikutnya ya hadirun azani wa azakumullah. Di dalam hari yang penuh berkah ini, yaitu di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, itu disunnahkan diantaranya berpuasa ya, sebagaimana yang tadi kita singgung ya. Dan ini sunnahnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya, tanggal 1 sampai 9. Adapun yang puasa Arafah ini khusus, nanti akan kita bawakan keutamaannya insyaallah ya. Dan puasa Arafah itu berlaku pula bagi orang yang haji dan pahalanya lebih besar. Kan yang haram puasa itu tanggal berapa? 10. Makanya sudah di Arafah puasa, masya Allah. Ya, lah kita yang ada di sini, tatkala tanggal 9 puasa Arafah itu
pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini bagi kita yang tidak haji. Bagi haji lebih lagi, karena lebih ya tidak disebutkan dalilnya, tapi lebih jelas ya. Nah, dan dalil-dalil yang lainnya tentang keutamaan puasa. Ya, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ab'adallahu wajahu sab'ina kharifa, maka Allah SWT akan jauhkan wajahnya dari neraka 70.000 tahun perjalanan. Sab'ina kharifa, itu satu hari. Dan keutamaan-keutamaan puasa yang sebagaimana yang dibahas. Nah, ini makanya bersyukur sekali tadi yang bisa puasa. Yang belum bisa puasa, moga-moga besok bisa sahur. Ya, bisa apa? Sahur. Puasa itu gampang-gampang, susah. Ya, susahnya itu kalau pas nggak puasa, kalau pas puasa biasanya rasanya apa? Lapar. Lapar atau nggak lapar? Nah, kalau lapar kadang kewajiban itu tertunda. Mungkin ada kewajiban ngajar, ada kewajiban dakwah, ada kewajiban birrul walidain dan sebagainya. Ya, akhirnya dipikir nih mana yang lebih utama? Saya puasa tapi nggak bisa ngajar, ya ngajar kebaikan, mungkin yang tahfidzul Quran dan sebagainya. Ya, tapi kalau nggak puasa bisa ngajar mana? Tapi kalau di hari-hari ini, nah ini kita bisa memberikan udzur, maaf nih lagi bulan ini saya ngajarnya mungkin agak kurang maksimal, kasih tugas gitu. Ya, nah ini berusaha berpuasa di hari ini, ya berusaha. Entah gimana caranya bisa. Ya, nanti minta udzur kepada orang-orang yang mungkin ada hubungannya dengan kita. Maaf ini saya nggak bisa maksimal. Tapi kalau orang-orang yang memang sudah terbiasa, ini ada kita ikhwan tuh, dia memang profesinya sebagai tukang. Dia bisa full 1 bulan di bulan Ramadan mengerjakan bangunan dari pondasi sampai jadi rumah dalam keadaan puasa dan tidak membatalkan puasa di panas yang terik. Tapi ini kan jarang. Ini jarang. Antum pernah nyoba 1 bulan full bersamaan jadi tukang? Udah pernah nyoba? Belum ya? Nah ini memang butuh latihan, ya, butuh latihan nih biar dipanas kuat puasa. Kemudian berikutnya la hadirun azani wa azakumullah. Sunnah pula zikir, tasbih. Ya, di sini disebutkan al-iktsar min tahlil. Ya, wa takbir wa tahmid. Makanya disebut dengan ya takbir mutlak atau zikir mutlak ya. Jadi antara takbiran sama takbir mutlak sama muqayyad memang beda. Di antaranya niatnya. Walaupun lafaznya memang hampir sama. Ya, atau sama ya. Tapi niatnya kan mutlak, bukan takbiran. Ya, makanya misalnya digaungkan seperti takbiran ya tetap sulit. Karena memang bukan takbiran tapi zikir atau takbir secara mutlak. Ya. Pertama niatnya harus beda. Yang kedua memang ada kekhasan ya antara takbiran ya malam takbir dengan takbir secara mutlak ya. Kalau takbiran sebagaimana kita ketahui yang kita kenal seperti itu ya. Zikir secara mutlak ya mungkin kita sambil pas naik motor, naik mobil, mungkin sedang bekerja, berbaring atau kita habis sholat, mau sholat ya diperbanyak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ya di dalam surat Al-Ankabut wala dzikrallahi akbar. Dan ingat kepada Allah itu sangatlah besar. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabaqal mufarridun. Orang-orang yang bersendiri itu telah menang. Yang bersendiri. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah mufarridun itu Rasulullah? Disebutkan mereka adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari ini kalau kita memperbanyak zikir beda ya nilainya dibandingkan dengan zikir-zikir di waktu yang lain. Entah kelipatan berapa kita nggak tahu, sangat banyak sekali. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz juga mengatakan di hari-hari ini kalau berbuat dosa juga dosanya lebih. Ya, dosanya apa?
lebih. Jadi kita menjauh, bagaimana kita terhindar dari dosa sekuat tenaga. Ya, baik mata kita, hati kita, pikiran kita, tangan kita, mulut kita, berusaha sekuat tenaga. Ya, sekuat tenaga. Ya, mata itu juga berat ya. Wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan Allah SWT mengetahui mata yang berkhianat. Kha'inatal a'yun, mata yang berkhianat. Maksudnya mata yang digunakan untuk melihat apa yang Allah haramkan. Karena melihat perkara yang diharamkan secara umum kan tidak ada hukum pidananya, ya apa tidak? Tetapi Allah tahu, sehingga dikatakan dengan mata yang berkhianat. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan dalam hati. Hatinya kotor, niatnya jelek, dibuang. Hati-hati kotor, dengki, ya. Dan yang lainnya, kepanikan, kecemasan, ya. Banyak perkara-perkara yang menjadi penyakit hati harus dibuang. Ada NPD, ada yang lainnya. Nah, dibuang nih hatinya nih, bersih. Ya, banyak thiqatum billah, yakin dan kokoh kepada Allah SWT. Ini di hari-hari ini. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah, juga di hari ini diantaranya adalah qiraatul Quran. Banyak membaca Al-Quran, utamanya jelas. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Quran, karena Quran itu nanti akan menjadi pembela bagi pembacanya. Walaupun semuanya dari amal soleh kita lakukan, cuman ini kan yang besar-besar dan dalilnya banyak sekali. Bukan hanya ini, banyak sekali keutamaannya. Dan amal soleh yang lain juga banyak. Di antaranya amal soleh yang tidak dianggap sebagai amal soleh adalah husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah, karena kebanyakan manusia suudzon. Sehingga kalau suudzon itu dosanya ngeri, hampir-hampir langit terbelah gara-gara mereka suudzon kepada Allah SWT. Karena memang suudzon ini menunjukkan lemahnya tauhid. Ya, jadi kalau kita mengalami kesulitan, kesusahan, jangan nyari kesalahan dari orang lain. Ya, gara-gara misal pemerintahnya banyak begini begitu, ngurusi begini dan begitu, jadinya begini dan begitu. Ya, udah jangan terlalu dipikirkan. Banyak mohon kepada apa? Allah. Karena yang ngasih rezeki siapa coba? Orang tua kita, istri kita, anak kita, atau siapa sesungguhnya? Allah. Mohon kepada Allah. Ya, jadi jangan nyalakan yang lain, udah mohon kepada Allah, dibersihkan suudzon. Ya, sehingga penyakit-penyakit hati hilang, makronis dan sebagainya, itu kan karena hatinya ada penyakit sebenarnya. Rasa bahagia nggak datang, ya, hati nggak plong. Jadi ini dibersihkan ya. Jadi dengan tadi membaca Al-Quran ini nanti akan menjadi pembela bagi yang membacanya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Kemudian juga sedekah. Ya, sedekah jelas utamanya. Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu nurun was-sadaqatu burhanan. Salat itu cahaya. Maksudnya cahaya ya, kadang orang gelap menghadapi masalah. Coba salat. Ya, salat dulu. Nah, terbuka jalan. Ya. Dan sedekah adalah merupakan burhan, bukti keimanan. Karena aslinya orang dengan harta itu bakhil. Bakhil itu eman-eman. Eman-eman, secara umum eman-eman. Dan eman-eman ini bukan hanya kepada orang lain, bahkan kepada eman-eman, sayang, bakhil itu bukan hanya kepada orang lain, kadang kepada diri sendiri. Itu hati-hati jadi orang tua, kadang bakhil terhadap diri sendiri, terlalu eman kepada anak. Jadi kepada diri sendiri juga harus eman. Ya. Jatah ibadah, jatah mendekat kepada Allah, jatah ngaji, sudah berikan aja. Ya, kadang kan sebagian orang tua pas anak-anaknya masih kecil kerja katanya untuk biaya sekolah. Terus sampai anak-anak sudah punya mobil, punya ini dan itu, ya, dia masih ngasih untuk anaknya.
anaknya belum bikin rumah lagi, belum ini lagi, jangan, udah. Ya, banyak serahkan kepada Allah. Dia ya karena kita menjumpai yang demikian ini. Ya. Dan di dalam hadis qudsi Allah SWT mengatakan, ya ibna Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, sudahlah kalian belanjakan. Ya. Diinfakkan sudah. Nanti aku akan memberikan kepadamu. Jadi kadang begitu ya. Kurban itu berat loh. Ya, hukum kurban itu sunnah atau wajib? Sunnah muakkadah. Walaupun ada yang menyatakan wajib, tapi yang rajih adalah sunnah muakkadah. Nah, kadang orang yang mampu sampai nggak kurban, sampai meninggal dunia. Kenapa tadi? Itu berbahaya itu. Ya, yang benar sunnahnya itu kurban itu kalau mampu bukan hanya satu. Ya, seperti di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabsyaini akronaini dan seterusnya. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 kambing gibas yang bertanduk. Wa dzabahuma biyadi, dan menyembelih dengan tangannya sendiri. Di sini disebutkan oleh para ulama, yang pertama untuk dirinya sendiri wajib ya. Yang kedua juga ya untuk kaum muslimin yang tidak mau, yang tidak mampu. Hadza min Muhammadin wa alu Muhammadin wa ummatu Muhammadin. Ini dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dan untuk umatnya Muhammad. Sehingga para ulama mengatakan kalau mampu ya lebih dari satu. Ya, jadi kalau misalnya berusaha bisa kurban, nanti Allah pun akan ganti. Sampai kurban pun boleh utang. Boleh apa? Utang. Cuman dengan syarat dia mampu nyarutang, ya kan? Kan ada orang, aduh saya pengen sekali kurban tapi pas nggak ada duit, gimana? Boleh utang. Ya, ya memang harus paham ya, karena ada juga yang utang kemudian ekonominya agak sulit ya sampai sekian tahun, tapi setelah itu bangkit lagi. Tapi syahidnya di sini boleh. Itu menunjukkan keutamaan. Hadirin azani wa azakumullah, ini bersedekah. Ya, kemudian haji ini orang lain ya, kita enggak haji saat ini. Dan haji itu keutamanya sangat besar sekali. Dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Para ulama mengatakan haji yang mabrur itu adalah ya, mereka berdalil ya, di antaranya adalah at'imut ta'am wa afsyus salam. Mereka itu memberi makan dan menebarkan salam. Ini haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu haji yang baik, yang diterima oleh Allah SWT ya. Kemudian juga dalil-dalil yang lainnya. Ya hadirun azani wa azakumullah. Ya, dan dalil yang lainnya banyak. Ya, di antaranya dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani faqra wal dhunub kama yanfiya al-kir khabathal hadid. Bagi yang sudah haji, suruh haji lagi. Bagi yang sudah umrah, umrah lagi. Karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa. Jadi keutamaan haji diantaranya adalah menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Hikmahnya ini, ya, keutamaannya. Walaupun ini adalah amalan utama, tapi sisi yang lain yang kita bahas tadi. Karena keduanya itu menghapuskan kefakiran dan juga dosa, sebagaimana ya pandai besi membersihkan kotoran dari besi tersebut. Berarti masya Allah ya, kalau orang tahu tentang haji, tentang umroh, ini penting. Ya, tadi ada saudara yang konsultasi, ya, karena dia katanya mau haji tahun 2026. Nah, akhirnya saya sampaikan bahwasanya ada hal penting yang fundamen sederhana yang kadang dilupakan oleh para jemaah haji. Ya, akhirnya dia minta, ya sudah dikirimin nanti dalil-dalilnya dan sebagainya. Saya jawab pakai voice saja bisa. Saya sebutkan di antaranya ini ya,
Ini penting banget bagi mereka yang haji atau kita suatu saat bisa haji lagi misalnya gitu ya. Jangan meninggalkan Arafah sebelum matahari tenggelam. Ya. Semoga ini sih kesalahan pandangan mata saya ya. Jadi saya waktu itu masih di Arafah, ini kok ada sebuah tenda sudah meninggalkannya waktu masih sore. Ya. Dan jangan wukuf di luar batas wilayah Arafah ini. Jadi masih sore sudah meninggalkan. Ya semoga mata saya salah ya. Tapi jelas tendanya sudah nggak ada. Saya cari kemana ini? Padahal tidak boleh meninggalkan Arafah kecuali setelah matahari tenggelam. Itu yang dalam Rasulullah. Kemudian ini saya dapatkan ya penjelasan ini tatkala di Mekah ini. Ya sama penyuluhan dari kerajaan Saudi. Ya. Beliau mengatakan begini, ya seorang syekh tentunya. Ya. Kita itu dilarang meninggalkan Musdalifah kecuali setelah sholat subuh. Kalau misalnya meninggalkan Musdalifah sebelum sholat subuh, hajinya tidak sah. Memang ada pembahasan bagi orang tua itu boleh meninggalkan Musdalifah sebelum sholat subuh bagi orang tua. Nah bagi kita yang muda-muda ini ya nggak boleh. Nah, cuman di sini ada masalah ini dan masalah ini penting bagi kita. Secara umum jemaah haji itu tidak mampu meninggalkan Musdalifah kecuali bersama travel yang membawanya, yaitu bis yang membawa dari Musdalifah menuju apa? Mina. Maka kita niatnya tetap meninggalkan Musdalifah setelah sholat subuh. Cuman karena kita posisinya mujbirah itu terkondisikan dengan kondisi yang kita tidak bisa melawan. Mujbirah itu secara arti bahasa dipaksa begitu. Ya kita coba jalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Berani nggak kira-kira? Kebanyakan ya nggak berani. Wong hajinya juga baru pertama kali ya kan. Nah, saya pernah kedatangan teman ya ke hotel waktu itu di Mekah. Saya ceritakan begitu. Saya nanya lah, jenengan gimana? Saya jalan kaki. Lah berapa kali udah haji? 4 kali dia jalan kaki. Tapi statusnya dia sebagai TNI, seorang perwira menengah. Ya, jadi dia jalan kaki memang terus jalan kaki gitu. Tapi kan TNI dan itu nanti ngawasi yang hilang dan sebagainya kayak gitu juga keamanan. Tetangga saya rumahnya gitu, kalau pulang pakai helikopter gitu. Tapi kalau kita kan berani nggak kira-kira kayak gitu? Ya harus izin itu, harus izin ke KPIH-nya ya itu harus kita berani mungkin tackle tanda tangan. Nanti kalau kamu hilang gimana ini gimana? Kalau memang kuat berani tackle aja. Itu harus nyimpe-nyimpe kayak gitu-gitu. Jalan kaki nanti. Ya, jalan kaki. Yang kebanyakan yo jam 12, jam 1, jam 3 udah mulai diangkut ya. Tuh, sudah. Setelah itu ada lagi nih masalah lempar jumroh. Lempar jumroh di waktunya. Terkadang orang lempar jumroh ada yang jam 12 malam, jam 1 malam, jam 3 malam. Saya kaget, "Loh, Pak dari mana ini?" Lempar jumroh. "Loh, lempar jumroh malam-malam ini gimana nih?" Ya kalau siang kan panas. Ya, kemudian apa? Panas berdesak-desakan, biar nggak panas sepi lempar jumrohnya malam. Ya Allah ya Rabbi, ini ya Allah ya Rabbi ya musibah janjane loh. Ya semoga sih diampuni mungkin karena nggak tahu dan sebagainya ya. Tapi ini bisa jadi mardut ya, hajinya apa? Mardut, nggak diterima. Tapi ya semoga dimaafkan. Tapi ini berbahaya sekali. Ya hadirun azani wa azakumullah. Kemudian disunahkan di hari ini di antaranya adalah menyembelih daging kurban, menyembelih kurban. Di dalam hadis Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahr ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Ya, Rasulullah mengatakan tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahr daripada menyembelih. Ya, daripada apa? Ihraqud dam, menyembelih.
Ya Allah, nyembelih pitik boleh nggak? Nggak masuk, karena nggak masuk ke bahimatul an'am. Ya. Jadi memang di hari ini diperbanyak menyembelih. Kalau saking nggak adanya duit, insya Allah beli kambing 1.500.000 dapat kok. Insya Allah ya, kambing, ya kambing gembel, ya kambing gembel kan usianya 6 bulan up. Kalau kambing Jawa 1 tahun up. Kalau sapi 2 tahun up. Kalau onta 5 tahun up. Ya. Dan sapi itu boleh, betina boleh. Dan betina itu bisa harga 14 juta. Jadi 2 juta itu dapat. Cuman kadang kita nggak biasa. Ya. Kadang kambing atau sapi, ya, betina penampakannya kayak jantan, tapi dia betina. Mungkin dagingnya juga rasa daging jantan ya. Nah, ini mungkin jarang didengar ya. Mungkin itu saya mau ngomong malu itu ya. Itu mungkin jenis sapi atau kambing tomboy. Jadi bentuknya perempuan tapi kayak jantan. Ini sapi apa ini? Sapi tomboy gitu. Ya. Nah, ini cari yang tomboy ini murah ini. Tampilannya jantan, ada tanduknya, bodohnya kekar dan sebagainya, tapi dia betina tuh. Murah. Dagingnya enak. Ini sapi apa? Tomboy. Oh. Kayak gitu kan? Ya betina sih masuknya. Nah, itu sudah. Itu banyak nyembelih. Lah, kenapa? Kok di hari ini paling utama menyembelih binatang kurban? Karena yang namanya musyrik itu udah biasa nyembelih, dan itu untuk selain Allah. Ya kan? Kadang orang-orang musyrik loh, kerbau disembelih. Ya, bahkan di sebagian tempat sapi yang banyak sekali disembelihnya dengan cara yang zalim, cuman ditebas. Jeleng satu dibiarin. Naudzubillah. Lah ini sebagai wujud. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah, bagi yang belum ikut berkurban, belum ikut patungan dan sebagainya, ya, ada rezeki yang tak disangka-sangka. Ya, mungkin bulan hari-hari jauh ke belakang mau korban, enggak terus. Ya, begitu mau tanggal 10 ada orang nyarutang, Pak, saya nyarutang. Berapa yang nyarutang? 2 juta. Bisa udah buat kurban sudah. Kayak gitu, ya. Tapi kalau nggak diberanikan kurban, ya kayaknya sampai meninggal dunia juga nggak kurban gitu. Karena ini memang amalan. Dan kalau hari ini berlalu, udah nggak terulang lagi. Jadi kesempatan itu kan cuma sekali tok. Sudah berlalu, bisa nggak hari itu berulang? Tidak. Pepatah Arab juga mengatakan lantar ja'a ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali hari yang telah berlalu. Lah, hari yang paling utama di hari Nahr yang paling dicintai oleh Allah SWT di dalam hadis Aisyah adalah ihraqud dam, menyembelih. Maka di sini bagi laki-laki jangan takut nyembelih. Makanya kalau kita punya anak laki-laki, latih untuk menyembelih. Nah, tolong sembelih ini ayam misalnya. Ya, karena nyembelih ayam paling gampang. Setelah ayam, kambing agak sulit. Ya. Setelah meningkat lagi, sapi lebih sulit lagi. Butuh teknik, butuh pengalaman. Ya. Kalau onta enggak lah, ya. Karena di negeri kita enggak ada onta, ya kan? Juga jarang. Tapi latih, karena dalam bentuk apa? Takzim kepada Allah SWT. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Tadi kita sebutkan ada puasa, di antaranya adalah puasa Arafah. Ya. Keutamaannya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Abu Qatadah. Rasulullah SAW mengatakan su'ila an fadli yauma Arafah. Rasulullah ditanya tentang keutamaan hari puasa hari Arafah. Faqal, maka Rasulullah SAW mengatakan yukaffirus sana al-madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Dan keutamaan ini tidak ada di bulan Ramadan, ya kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Adanya di hari ini, ya Allah. Makanya besar sekali ini.
Ini bagi yang bukan haji. Bagi yang haji lebih besar lagi, karena dia sedang doa di Arafah, sedang haji, ya, puasa lagi. Ya, semoga Allah mudahkan kita bisa haji pas wukuf sambil puasa. Kira-kira kuat apa tidak? Pas wukuf sambil puasa, kira-kira kuat apa tidak? Kira-kira latihan. Jadi memang kadang kita butuh latihan puasa, latihan panasan, latihan fisik. Itu sebenarnya kalau pas menjumpai waktu-waktu ibadah gitu loh, kita kuat. Itu fungsinya kita sehat, kita latihan, itu fungsinya di situ. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Kemudian di hari-hari ini juga sebagai bentuk kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Hafsah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, arba'un lam yakun yada'ahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan 4 perkara ini. Yang pertama adalah siyam yauma Asyura, puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Nah, ini bulan Dzulhijjah, akhir tahun Hijriah. Nanti masuk ya tahun baru namanya Muharram. Nah, ada juga puasa di situ tuh tanggal 10 namanya Asyura. Pada riwayat yang lain memang ada Tasu'a tanggal 9. Tapi yang kuat Asyura. Bercerita di sini. Belum dua-duanya ya melengkapi. Tapi yang disebutkan di sini yang utama adalah Asyura. Yang kedua wal ashr. Ya. Puasa di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah disebut Ashr. Berarti zahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa dari tanggal berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 puasa enggak? Enggak. Karena memang itu kan dari Nahr ya. Ya masuk hari tasyrik. Hari tasyrik dalam Sahih Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyamut tasyrik ayyamun aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari makan dan minum dan zikir kepada Allah. Maka sudah nyembelih kambing, sapi sudah, ya. Dan berbahagialah ya. Jadi jangan marah-marah misalnya tetangga mengeluarkan asap satenya, ini juga asap satenya dan seterusnya. Enggak apa-apa, memang hari untuk makan dan minum, hari berbahagia bagi kita. Ya, pada Asyr, kemudian salah satu ayyam min kulli syahr, dan 3 hari di setiap bulan. Wa rak'atain qabla ghada, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Al-hadirun azani wa azakumullah. Kemudian juga di hari Arafah ini adalah hari yang paling banyak ya dibebaskan kaum muslimin dari api neraka. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yaumin aktsaru min ayatikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari pun di mana Allah SWT paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Jadi yang dibebaskan di sini dari api neraka adalah kaum muslimin yang beriman. Kalau orang-orang kafir dibebaskan apa tidak? Tidak. Adapun orang-orang beriman yang meninggal mati bunuh diri, dia kekal di neraka. Tapi kekekalan neraka untuk kaum mukminin, kekekalannya adalah apa? Terbatas. Jadi nanti kaum mukminin akan semuanya dibebaskan dari api neraka setelah dia kekal di neraka, dibebaskan. Ya. Jadi orang yang mati bunuh diri kan diancam kekal di neraka. Di samping dia diancam, dihukum sebagaimana dia matinya bunuh diri. Jadi kalau dia mati bunuh dirinya minum racun tikus, besok di neraka, naudzubillah min dzalik, suruh minum racun tikus, mati, hidupkan lagi, minum lagi, terus begitu. Yang matinya gantung diri, suruh gantung diri lagi,
mati, hidup lagi, terus begitu. Yang matinya misalnya jatuh dari ketinggian, bawahnya batu-batu curi, lihat sampai pecah seperti tomat, hidup lagi, jatuh lagi begitu. Yang dari loteng begitu. Ya, makanya jangan sampai kepikiran untuk bunuh diri, apalagi bunuh diri. Bagi orang beriman jangan sampai. Ya, jangan sampai, ini adabnya keras. Nah, di hari Arafah banyak sekali yang dibebaskan oleh Allah SWT. Ya. Fa innahu la yadnu, dan sungguh Allah SWT mendekat, thumma yubahi bihim. Bukan. Ya betul. Wa innahu la yadnu, dan sungguh Allah SWT mendekat, ya, di hari Arafah. Sudah pembahasan poin lain, tapi masih dalam satu hadis. Dan sungguhnya Allah mendekat, thumma yubai bihim, kemudian Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah. Fayaqul ma aradaha ula, apa yang ya diinginkan oleh mereka. Yubahillahu ta'ala bi ali Arafah. Allah SWT membanggakan hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat yang mulia. Fayaqul, dan Allah mengatakan, unzuru ila ibadi, lihat wahai para malaikat yang mulia kepada hamba-hambaku, kata Allah. Ja'uni sya'than ghabra, mereka datang kepadaku dalam keadaan kusut dan berdebu. Yarjuna rahmati, dia berharap rahmatku. Walam yarau azabi, padahal mereka belum tahu azabku, belum lihat. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hari yang sangat agung yang kita berada di sini saat ini. Ya, makanya untuk bisa mendapatkan keutamaan itu, taubatlah, ya, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, ya, sesungguhnya aku bertaubat sehari 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Jadi kita perbaiki taubat kita. Karena bagaimana mungkin kita akan melakukan ibadah-ibadah yang sebagian berat bagi kita, sementara hati kita kotor. Jadi dosa-dosa menghalangi orang beramal soleh. Kayaknya ini saja yang bisa kita sampaikan, bahwasanya kita berada di hari yang paling agung yang ada di dunia ini, dengan penjelasan dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadits. Dan yang mengagungkan hari ini adalah Allah, sedangkan Allah pemilik semuanya, dan Allah lah yang paling mengetahui segala sesuatu. Sehingga apabila ada orang yang meremehkan hari-hari ini untuk beramal saleh, dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, dan yang mengagungkannya dengan ibadah, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah dan Rasulnya. Apabila ada kesalahan, datangnya dari diri saya sendiri dan juga syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.